Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Breaking News TV One Newscom. Pemirsa, Israel nekat menggali terowongan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan struktural hingga potensi runtuhnya situs suci umat Islam itu. Informasi lainnya pemirsa, meski menghadapi pencegatan dari pasukan Israel, konvoi kapal global Sumut Flotilla tak gentar dan tetap berlayar menembus blokade Israel di Gaza. Hingga saat ini, 13 kapal telah dicegat dan disita oleh Angkatan Laut Israel. Armada kapal perang Israel bergerak mendekati Global Sumut Flotilla yang membawa ratusan aktivis internasional menuju jalur Gaza. Media Israel melaporkan kapal perang Angkatan Laut Israel berlayar menuju kapal tersebut yang berada sekitar 200 km dari pantai jalur Gaza. Armada kapal perang Israel bergerak mendekati Global Sumut Flotilla yang membawa ratusan aktivis internasional menuju jalur Gaza, memicu kekhawatiran akan konfrontasi baru di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Media Israel melaporkan kapal-kapal perang Angkatan Laut Israel tengah berlayar menuju armada Global Sumut Flotilla yang berada sekitar 200 km dari pantai jalur Gaza. Armada yang terdiri dari sekitar 40 kapal sipil itu mengangkut ratusan aktivis dan politisi dari berbagai negara dan kini hampir memasuki zona yang disebut Israel sebagai wilayah intersepsi militernya. Lokasi tersebut masih berada di perairan internasional, merujuk pada peristiwa serupa ketika kapal aktivis iklim Swedia, Greta Thunberg, dicegat dalam misi flotilla sebelumnya. Anggota Parlemen Eropa asal Prancis, Rima Hassan, menyampaikan bahwa para kru telah bersiap menghadapi kemungkinan intersepsi setelah menerima laporan tentang kedatangan kapal perang Israel. Stasiun televisi Israel, Kan, mengabarkan bahwa pemerintah berencana mengambil alih kendali GSF dengan mengerahkan pasukan khusus Angkatan Laut. Ratusan aktivis disebut akan dipindahkan ke kapal militer besar sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod untuk diinterogasi dan dideportasi. Karena jumlah kapal yang terlibat mencapai sekitar 50 unit, tidak semuanya akan ditarik ke pelabuhan. Sebagian diperkirakan akan ditenggelamkan di laut, sementara Israel juga mencatat adanya keterlibatan kapal perang dari negara lain yang mendampingi armada sipil tersebut. Anggota Parlemen Eropa lainnya, Emma Forure, mengonfirmasi bahwa salah satu kapal perang Israel telah meninggalkan pelabuhan Ashdod untuk mencegat konvoi. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan menyerukan dukungan publik demi menjamin keamanan perjalanan mereka menuju Gaza.
Israel mengklaim berhasil mencegat secara aman armada Global Smooth Flotilla yang berlayar menuju Gaza. Sejumlah kapal termasuk yang ditumpangi aktivis Swedia Greta Thunberg dikirim ke pelabuhan Israel. This is the Israeli Navy. You are approaching a blockaded zone. If you wish to deliver aid to Gaza. Israel mengklaim berhasil mencegat secara aman sejumlah kapal dari Global Smooth Flotilla atau GSF. Armada internasional yang berlayar menuju jalur Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan. Pencegatan dilakukan Angkatan Laut Israel pada Rabu 1 Oktober waktu setempat saat armada yang terdiri dari 45 kapal. Berisi politisi dan aktivis internasional termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg berlayar mendekati Gaza. Laporan Global Smooth Flotilla menyebut posisi mereka berada kurang dari 90 mil laut atau sekitar 170 km dari pantai Gaza. Israel mengaku melakukan pencegatan setelah memperingatkan agar armada tersebut tidak memasuki perairan yang diklaim berada di wilayah blokadenya. Beberapa kapal yang dicegat antara lain Alma, Sirius, dan Adara. Salah satu diantaranya ditumpangi oleh Greta Thunberg. Kementerian Luar Negeri Israel memastikan Greta Thunberg dan para aktivis lain yang dibawa ke pelabuhan Israel dalam kondisi aman serta sehat. Mereka menyebut para penumpang kapal-kapal GSF yang ditangkap tersebut akan dideportasi kembali ke Eropa. Hingga kini, belum ada keterangan resmi mengenai berapa banyak orang yang ditahan Israel usai pencegatan tersebut. Di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan dan kelaparan di jalur Gaza, sebuah upaya berani untuk mematahkan blokade laut Israel terus berlanjut. Hingga saat ini, 13 kapal telah dicegat dan disita oleh Angkatan Laut Israel. Di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan dan kelaparan di jalur Gaza, sebuah upaya berani untuk mematahkan blokade laut Israel terus berlanjut. Global Smooth Flotilla atau Armada Keteguhan Global, sebuah konvoi kapal bantuan internasional, menegaskan komitmennya untuk mencapai Gaza. Meskipun menghadapi pencegatan dan agresi militer dari Angkatan Laut Israel. Armada ini mulai berlayar pada akhir Agustus 2025 dengan membawa lebih dari 50 kapal yang mewakili setidaknya 44 negara. Misi mereka adalah membuka koridor kemanusiaan dan mengirimkan bantuan penting bagi warga Palestina. Laporan terbaru dari Global Smooth Flotilla menunjukkan bahwa operasi pencegatan Israel telah mencapai skala yang signifikan. Hingga saat ini, 13 kapal telah dicegat dan disita oleh Angkatan Laut Israel, dan sejumlah aktivis di dalamnya telah ditangkap.
kapal-kapal seperti Der Yassin dari Mali, Huga, Spectre, Adara, Alma, dan Sirius, termasuk di antara yang dihentikan, dikutip dari The New Arab. Bahkan beberapa kapal menjadi sasaran agresi aktif, termasuk dengan serangan drone, meriam air, hingga penabrakan kapal seperti yang dialami kapal Florida. Israel kembali menuai sorotan tajam setelah laporan menunjukkan bahwa negara itu terus menggali terowongan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan struktural hingga potensi runtuhnya situs suci umat Islam itu. חמ"ל בקריה יחד עם שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל, ראש המל"ל ומפקדים בכירים של צה"ל. כוחותינו פועלים בכמה וכמה זירות. לפני דקות אחדות הטייסים שלנו תקפו את נמל חודד. Israel kembali menuai sorotan tajam setelah laporan menunjukkan bahwa negara itu terus menggali terowongan di bawah kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Aktivitas tersebut menimbulkan kekhawatiran serius akan kerusakan struktural hingga potensi runtuhnya situs suci umat Islam itu. Sekaligus memicu tudingan bahwa Tel Aviv berupaya memperkuat klaim historisnya atas kawasan tersebut. Laporan dari Anadolu Agency mengungkapkan bahwa pekerjaan penggalian yang dilakukan Israel di bawah Masjid Al-Aqsa masih berlangsung hingga saat ini. Meskipun berbagai kecaman telah dilayangkan terkait kerusakan yang ditimbulkan. Aktivitas tersebut dianggap semakin beresiko karena bisa melemahkan fondasi situs bersejarah itu dan mengancam keselamatannya. Pemerintah daerah Yerusalem dari pihak Palestina sempat melaporkan pada Agustus lalu bahwa proyek tersebut telah menyebabkan hilangnya sejumlah artefak Islam yang penting. Mereka menuding Israel secara sengaja merusak peninggalan dari masa dinasti Umayyah yang selama ini menjadi bukti kuat kepemilikan sah umat Islam atas kompleks Al-Aqsa. Kritik terbaru yang dikutip Middle East Monitor juga menyebutkan kekhawatiran bahwa laju pembangunan terowongan yang makin intensif merupakan upaya untuk memperkuat narasi sejarah versi Israel. Padahal langkah itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan pelanggaran atas status quo kawasan suci tersebut. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan sempat meresmikan terowongan bernama Jalan Peziarah pada September lalu, bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Pemerintah Israel menyebut proyek tersebut sebagai bagian dari restorasi arkeologi dan menegaskan bahwa jalurnya tidak berada tepat di bawah Masjid Al-Aqsa. Terowongan itu membentang dari kawasan Silwan atau Kota Daud hingga ke Temple Mount yang oleh umat Islam dikenal sebagai lokasi Masjid Al-Aqsa. Secara historis, jalur tersebut digunakan oleh para peziarah Yahudi untuk menuju Bait Suci kedua. Kini, Israel mengklaim proyek itu sebagai upaya menghidupkan kembali jejak sejarah Yahudi di kawasan tersebut. Masjid Al-Aqsa sendiri merupakan tempat suci ketiga dalam Islam, sementara komunitas Yahudi menyebut wilayah itu sebagai Temple Mount dan percaya ada dua situs penting mereka di sana. Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak Perang Arab-Israel pada 1967 dan secara sepihak mencaplok seluruh kota pada 1980.
langkah yang hingga kini tidak pernah diakui oleh komunitas internasional. Serangan roket kembali terjadi ketika sejumlah proyektil ditembakkan dari Gaza Utara ke wilayah Israel pada Rabu 1 Oktober waktu setempat. Akibat serangan tersebut, sirene peringatan serangan udara berbunyi dan ledakan terdengar di langit kota pesisir Ashdod. Serangan roket kembali terjadi ketika sejumlah proyektil ditembakkan dari Gaza Utara ke wilayah Israel pada Rabu 1 Oktober waktu setempat. Akibat serangan tersebut, sirine peringatan serangan udara berbunyi dan ledakan terdengar di langit kota pesisir Ashdod. Kelompok perlawanan Palestina menyatakan bahwa mereka berada di balik peluncuran roket tersebut. Militer Israel kemudian mengonfirmasi bahwa total 5 roket diluncurkan dari wilayah Gaza menuju Ashdod. Dari 5 roket yang ditembakkan, 4 berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel sebelum mencapai sasaran. Sementara itu, 1 roket lainnya dilaporkan jatuh di area terbuka sehingga tidak menimbulkan kerusakan serius. Israel menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang tercatat akibat insiden ini. Saluran televisi Israel Channel 12 juga mengabarkan hal serupa mengenai intersepsi 4 roket dan jatuhnya 1 roket di area kosong. Amerika Serikat menegaskan komitmennya menjamin keamanan Qatar setelah negara tersebut menghadapi serangan udara Israel pada 9 September lalu. Amerika Serikat menyatakan setiap serangan bersenjata terhadap Qatar akan dipandang sebagai ancaman langsung bagi Washington. Amerika Serikat menegaskan komitmennya menjamin keamanan Qatar setelah negara tersebut menghadapi serangan udara Israel pada 9 September lalu. Melalui perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 1 Oktober, Amerika Serikat menyatakan setiap serangan bersenjata terhadap Qatar akan dipandang sebagai ancaman langsung bagi Washington. Kebijakan itu menekankan bahwa Amerika Serikat siap mengambil langkah diplomatik, ekonomi, maupun militer jika diperlukan untuk membela kepentingannya sekaligus melindungi Qatar. Kementerian Luar Negeri Qatar menyambut baik keputusan tersebut dan menilai pengakuan Amerika Serikat memperkuat jaminan atas perdamaian serta keamanan negaranya.
Serangan Israel sebelumnya diklaim Tel Aviv sebagai upaya menargetkan petinggi Hamas Palestina yang bermarkas di Doha. Namun insiden itu memicu ketegangan hingga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menelepon Perdana Menteri Qatar dari Gedung Putih untuk menyampaikan permintaan maaf. Netanyahu juga berjanji tidak akan mengulangi serangan serupa saat berada di Washington untuk bertemu Trump. Qatar sendiri merupakan sekutu penting Amerika Serikat di kawasan Teluk dan menjadi tuan rumah pangkalan militer terbesar Amerika Serikat Al-Udeid. Pangkalan tersebut menampung markas regional Komando Pusat Amerika Serikat atau US CENTCOM yang memiliki peran strategis di Timur Tengah. Hamas dikabarkan meminta perubahan pada rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya terkait poin perlucutan senjata dan pengusiran kadernya. Para pejabat Hamas dikabarkan meminta perubahan terhadap poin perlucutan senjata dalam rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Seorang sumber mengatakan kepada AFP Rabu 1 Oktober bahwa diskusi intensif digelar di Doha sehari sebelumnya bersama perwakilan Turki, Mesir, dan Qatar. Menurutnya, Hamas membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk menyampaikan respons resmi. Rencana Trump mencakup beberapa poin, antara lain gencatan senjata, pembebasan seluruh sandera oleh Hamas dalam 72 jam. Pembebasan tahanan Palestina oleh Israel, perlucutan senjata Hamas, serta penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza. Proposal rencana perdamaian oleh Trump tersebut sudah mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. And who knows, maybe even Iran can get in there. We hope we're going to be able to get along with Iran. Namun, Hamas dikabarkan menolak beberapa poin dalam rencana itu, terutama soal perlucutan senjata dan pengusiran kader-kadernya. Hamas juga menuntut adanya jaminan internasional atas penarikan penuh Israel dari Gaza. Mereka juga meminta perlindungan agar tidak ada pembunuhan terhadap tokoh-tokohnya di dalam maupun luar wilayah. Ketidakpercayaan Hamas semakin kuat setelah serangan Israel bulan lalu yang menewaskan 6 pejabat senior Hamas di Doha ketika mereka membahas proposal gencatan senjata. Diskusi internal masih berlanjut dan keputusan resmi diperkirakan akan segera diumumkan. Paus Leo XIV mengatakan bahwa rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza sebagai proposal yang realistis. Ia mendesak agar kelompok Palestina Hamas untuk menerimanya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Paus Leo XIV mengatakan bahwa rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Gaza sebagai proposal yang realistis.
Ia mendesak agar kelompok Palestina Hamas untuk menerimanya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Paus Leo menekankan pentingnya gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Ia menambahkan bahwa ada elemen-elemen yang sangat menarik dalam proposal tersebut. Terkait dengan armada kemanusiaan yang mendekati Gaza di tengah ketegangan, Paus Leo menegaskan pentingnya pengiriman bantuan secara segera. Paus Leo juga menyampaikan keprihatinannya terhadap rencana terbaru dari Amerika Serikat tentang kemungkinan penggunaan senjata nuklir. Menyusul Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengumpulkan para pemimpin militer di bawah lembaga yang kini berganti nama menjadi Departemen Perang. Hamas tidak terlibat dalam perundingan yang menghasilkan proposal tersebut, di mana menyerukan pelucutan senjata tersebut, tuntutan yang sebelumnya ditolak oleh Hamas. Kendati demikian, Hamas menyatakan akan meninjau rencana tersebut dengan itikat baik dan memberikan tanggapan, menurut Qatar yang menjadi salah satu mediator perundingan damai Gaza. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Israel di Gaza dalam konferensi pers di Gedung Putih bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam rencana tersebut menyerukan pembebasan semua sandera Israel dengan imbalan pembebasan puluhan tahanan Palestina, pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh, penarikan bertahap pasukan Israel, serta pembentukan komite teknokratik dan apolitis Palestina untuk memerintah Gaza. Rencana tersebut juga menyebutkan kemungkinan adanya jalan menuju penentuan nasib sendiri dan negara merdeka bagi Palestina, namun bukan sebagai jaminan. Sejak Oktober 2023, tentara Israel telah membunuh lebih dari 66.000 warga Palestina di Gaza. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Pengeboman tanpa henti telah membuat wilayah kantong Palestina tersebut tidak layak huni, serta menyebabkan kelaparan massal dan penyebaran penyakit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Breaking News TV One Newscom berikutnya.